Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Seperti yang sudah aku dan Bagus sampaikan minggu lalu, minggu ini kembali lagi bertemu dengan kelompok 4 dengan tugas linguistik yang baru. Yeay. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang periode pembaharuan linguistik. Jadi, selain periode awal dan periode perkembangan, periode pembaharuan adalah periode yang muncul setelah dua periode tersebut. Pada periode pembaharuan, muncul para tokoh beserta teori-teorinya. Dan fokus pada periode pembaharuan ini adalah para tokoh tidak lagi berfokus pada filsafat dan perbandingan bahasa, melainkan lebih berfokus pada persoalan bahasa itu sendiri. Juga di periode pembaharuan ini muncul satu tokoh yang kemudian menjadi bapak linguistik modern. Nah, teman-teman, penasaran gak nih sama periode pembaharuan linguistik? Kalau penasaran, mari kita kepoin video penjelasannya. Selanjutnya adalah tokoh penting dalam periode pembaharuan. Yang pertama, Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure dikenal luas karena karyanya yang monumental, yaitu Cours de linguistique générale pada tahun 1916 dan sering disebut sebagai bapak linguistik modern. Beberapa konsep penting yang diajukan olehnya meliputi: yang pertama, konsep linguistik diakronis dan sinkronis. Diakronis yaitu menyelidiki perkembangan bahasa dari masa ke masa, sehingga bersifat vertikal. Contohnya perkembangan bahasa Indonesia dari bahasa Melayu hingga saat ini. Lalu sinkronis yaitu menyelidiki bahasa pada satu titik waktu tertentu, sehingga bersifat horizontal. Misalnya penggunaan bahasa Indonesia pada tahun 1980. Yang kedua, konsep lang, parol, dan language. Language mengacu pada bahasa secara umum. Lang mengacu pada bahasa tertentu seperti bahasa Indonesia. Parol mengacu pada logat, ucapan, atau tuturan individu. Yang ketiga, konsep form dan substance, yaitu menyatakan bahwa bahasa adalah sistem nilai, bukan sekedar kumpulan unsur yang ditentukan oleh materi. Misalnya perbedaan antara kata mari dan dari, bukan hanya karena perbedaan fonem M dan D, tetapi karena perbedaan nilai dalam sistem bahasa tersebut, di mana M dan D membedakan makna. 4. Konsep signifian dan signifi bahasa sebagai lambang, dan lambang itu adalah kombinasi antara bentuk dan makna. Kata yang diucapkan sebagai rumah adalah sebuah bentuk yang mengandung makna rumah. Yang kelima, kalau konsep sintakmatik dan paradigmatik kita berkata rumah dia akan dijual, maka bentuk rumah yang dihubungkan dengan bentuk yang lain sebagai satu kesatuan disebut sintakmatik. Sementara itu, kalau bentuk rumahnya dan berumah sebagai hubungan antara rumah dengan bentuk-bentuk di bawahnya disebut paradigmatik. Yang kedua, teori L. Bloomfield. Bloomfield memperkenalkan konsep yang dikenal dengan nama aliran struktural. Ia beranggapan bahwa apapun yang kita ucapkan memiliki struktur. Misalnya kata rumah, maka strukturnya adalah R-U-M-A, rumah, bukan maruh atau hamur. Yang ketiga yaitu dari Knightley White. White mengemukakan paham taknemik. White beranggapan bahwa dalam setiap penemuan terdapat langkah analisis yang didasarkan pada kenyataan berupa bagian dari analogi, substitusi, dan perluasan. Dalam taknemik, unit terkecil yang berfungsi dalam ujaran disebut taknemik yang selanjutnya akan diisi slot dalam sintaksis. Teori taknemik berfokus pada 4 segi, yaitu perspektif, satuan, hierarki, dan konteks. White juga mengemukakan istilah etik dan emik. Ketika meneliti bahasa, seorang linguis cenderung menggunakan perspektifnya sendiri, itu yang disebut etik. Namun, sering berjalannya pengkajian, dia tidak dapat mengesampingkan perspektif penutur bahasa yang diteliti, itu yang disebut emik.
Noam Chomsky. Noam Chomsky adalah seorang ahli linguistik. Menyatakan bahwa tata bahasa terdiri dari 3 komponen, yaitu sintaksis, semantik, dan fonologi. Sintaksis, struktur atau aturan yang mengatur susunan kata dalam sebuah kalimat. Semantik, makna dari kalimat atau kata yang diucapkan. Fonologi, bunyi bahasa dan cara bunyi tersebut dihasilkan dalam ujaran. Chomsky juga menekankan bahwa tata bahasa harus memenuhi 2 syarat. Pertama, kalimat yang muncul harus berfungsi dalam ujaran. Artinya, kalimat tersebut bisa dipahami dan diucapkan dengan benar. Kedua, tata bahasa tersebut harus menjelaskan bagaimana kalimat dibentuk secara logis, yaitu bagaimana struktur kalimat bisa diprediksi berdasarkan aturan bahasa. Yang kelima yaitu Charles Fillmore. Fillmore terkenal dengan teori sintaksisnya berdasarkan kasus dalam bukunya yang berjudul The Case of Case tahun 1968 oleh Verhaar menyebut sebagai peran. Ia beranggapan bahwa dalam bahasa-bahasa tertentu memiliki sistem kasus khususnya bahasa fleksi seperti bahasa Sanskerta, Jerman, Inggris, dan Latin. Nah teman-teman, jadi tadi kita sudah mendengarkan mengenai pembahasan para ahli tentang periode pembaharuan linguistik. Di sini aku mau menambahkan sedikit mengenai fase-fase yang ada di dalam periode pembaharuan linguistik ini. Yang pertama, ada strukturalisme. Yang kedua, ada generativisme. Yang ketiga, ada fungsionalisme. Yang keempat, ada kognitivisme. Dan yang kelima atau yang terakhir ada kontekstualisme. Nah, jadi teman-teman, adanya periode pembaharuan linguistik ini menandakan bahwa adanya perkembangan ilmu teknologi, ilmu pendidikan, dan juga adanya perkembangan budaya di sekitar kita yang menyebabkan adanya pembaharuan pada bahasa itu sendiri. Jadi gimana teman-teman? Semoga kalian bisa terbantu dengan adanya penjelasan dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.